Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Gak berasa ya, kita sudah masuk ke tahun 2021. Waktu cepat banget berjalan. 2020 sudah kita lewatkan. Dan jangan putus asa teman-teman. Dan kita berharap dan terus berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di tahun 2021 jauh lebih baik daripada tahun 2020. Oke, di video kali ini saya masih akan membahas tentang sesuatu yang berhubungan dengan roasting. Karena hampir sebulan lebih ya, 2 bulan kurang lebih, saya jarang sekali upload video karena kesibukan saya di pekerjaan saya. Nah, kali ini saya mau membahas satu materi yang juga ada dalam pertanyaan, di kolom pertanyaan subscriber saya, yaitu developing time. Jadi, bagaimana sebenarnya hubungan antara developing time dengan profile roasting dan juga suhu atau temperatur pada saat kita mengeluarkan biji kopi dari drum. Nah, jangan lupa bantu channel ini terus berkembang. Alhamdulillah, channel ini sudah melebihi dari persyaratan YouTube. Untuk teman-teman semua, terima kasih untuk supportnya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan terus bisa membantu berbagi pengetahuan tentang kopi kepada teman-teman semua. So, ikuti videonya bersama saya, Erisan, di cerita seputar kopi. Oke, baik teman-teman. Kita akan mulai pembahasan kita tentang developing time. Ada pertanyaan bagaimana korelasinya antara developing time dengan profile roasting atau tingkat kematangan roasting, hasil ketika kita ngeroasting. Nah, developing time itu apa sih sebetulnya? Jadi developing time itu adalah seberapa panjang waktu yang mau kita tentukan ketika kopi dari sejak first crack sampai kepada akhir roasting. Nah, jadi developing time itu dimulai pada saat kita mendengar crack, first crack ya, crack pertama yang kita dengar, tapi juga mesti dipastikan menentukan developing time itu adalah mesti dipastikan ketika kita betul-betul mendengar crack pertama yang sudah jelas, ya. Karena jangan sampai nanti misalkan gini ya, teman-teman hanya baru mendengar crack sekali, belum merata. Lalu lama tidak terdengar lagi, baru muncul lagi. Berarti yang pertama itu baru awal crack. Ya, jadi istilahnya crack pertama sudah masuk crack pertama tapi belum secara menyeluruh. Nah, jadi ketika teman-teman menghitung waktu developing time, itu pastikan adalah setelah teman-teman mendengar crack yang cukup jelas. Ya, jadi pastikan dulu pendengarannya atau dekatkan pendengaran kita ke the drum. Dan kita betul-betul yakin bahwa itu adalah crack pertama. Nah, jadi developing time itu dimulai ketika kita sudah mendengar crack. Nah, seperti di materi saya sebelumnya, sebelum kita nge-roasting kan kita harus membuat dulu perencanaan roasting atau roasting plan. Ya, jadi memang untuk bisa menentukan developing time bisa ditentukan di awal atau juga pada saat kita proses roasting itu sendiri. Nah, jadi developing time, misalkan kalau teman-teman merencanakan developing time sebelum merosting, ini biasanya kita lakukan adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa kopi A akan jatuh first crack-nya pada suhu tertentu. Nah, jadi tinggal diatur saja bagaimana kita mencapai suhu tersebut dalam waktu tertentu, sehingga dari waktu tertentu itu kita sudah bisa memprediksi berapa lama kita mau mengeluarkan kopi dari mulai kita mendengar first crack, ya. Tapi bisa juga buat teman-teman misalkan yang membuat roasting plan tentang developing time-nya itu belakangan atau pada saat proses roasting itu sendiri berjalan. Nah, jadi sebenarnya developing time setiap biji kopi itu berbeda-beda ya. Terutama kita di Indonesia kan begitu banyak processing. Ada wash, ada natural, ada honey, ada juga anaerob ya. Jadi banyak sekali. Nah, setiap jenis kopi itu kan memiliki karakter ya.
insya Allah di video besok atau selanjutnya saya akan membahas tentang tip and tricks bagaimana merosting kopi natural dan juga bagaimana tips merosting kopi untuk proses wash, karena ini ada perbedaan. Nah, jadi untuk mengenai developing time ini, pengaruh terhadap profile pasti ada pengaruhnya dan juga akan berpengaruh kepada drop temperature-nya atau suhu pada saat kita mengeluarkan biji kopi. Nah, jadi misalkan gini, di sini saya sudah sedikit membuat kurang lebih misalkan developing time. Developing time itu ada kopi yang memang developing time-nya cukup pendek, ya. Ada yang misalkan di bawah 15% atau kadang-kadang antara 10 sampai dengan 15%. Ada kopi yang developing time-nya cukup pendek. Ini dikarenakan memang karakter kopinya, ya. Tapi itu jarang sekali. Dari sekian banyak saya ngerosting kopi pun cukup jarang yang developing time-nya cukup pendek. Nah, ada juga developing time yang 18%, ya, atau 20% atau juga 23%, bahkan ada yang lebih panjang dari 25%. Nah, biasanya kalau yang lebih panjang itu 25%, si roaster atau siapapun yang ngerosting kopi dia pingin profilnya agak lebih lebih gelap atau lebih dark, ya. Nah, tapi buat teman-teman semua juga mesti diperhatikan ketika developing time ini sudah mulai dipahami, itu bukan berarti begini, ada beberapa roaster yang ketika sudah crack itu mematikan api, ya, mematikan api. Nah, ini sesuatu yang harus dihindari sebenarnya ketika kita ngerosting itu. Jadi, jangan sampai mati apinya, karena kalau kita mematikan api, otomatis itu transfer heat-nya atau proses pematangan di dalam biji kopi itu jauh berkurang panasnya, dan ini juga akan berpengaruh kepada drop temperaturnya, ya, sangat ngedrop. Jadi kalau misalkan teman-teman di grafik artisan atau grafik cropster atau juga misalkan ada beberapa software, biasanya itu akan kalau di grafiknya kalau kita matiin api itu akan turun drop gitu ya, turun ke bawah, turun sekali. Nah, itu juga nggak bagus, ya. Jadi nggak bagus kalau grafik kita drop temperaturnya terlalu curam. Nah, jadi ketika kita sudah menentukan development time, misalkan ya, saya ketika crack pertama misalkan jatuh di 9 menit. Ya, crack pertama di 9 menit. Nah, kalau misalkan teman-teman mendengar crack di menit 9, ya, misalkan di suhu 9, suhu 190. Suhu 190. Lalu teman-teman punya rencana mengeluarkan biji kopi di suhu misalkan di 203. Di 203, ya. Nah, jadi teman-teman misalkan kalau mau bermain misalkan 15% roasting developing time-nya, misalkan 15%, berarti 9 menit, ya. Kalau 10%-nya itu berarti angkanya ada 9, berarti 9 kurang lebih di 10 menit 40 detik. Kalau cuma 10%, ya. Kalau misalkan cuma 10%, misalkan cracknya di menit 9. Jadi di menit 9, oke, tambah kalau 10% dari 9 menit itu adalah berarti 90 detik. 9 itu berarti angkanya 0,9, berarti kurang lebih cracknya nanti akan keluar di 10, kalau misalkan 15%, ya. Kalau 15%, berarti kurang lebih di 10 menit 40 detik. Ini berarti 15%. Ya, jadi memang di dalam roasting juga kita harus bisa mengkalkulasi kalau misalkan ini bukan pakai software, ya, bukan pakai software. Kalau di software itu biasanya kalau kita sudah mencet post crack itu akan menghitung sendiri persentasenya. Misalkan kayak di artisan itu ada juga langsung terkalkulasi post cracknya, ya. Dan saya rasa di Indonesia sudah hampir banyak sekali menggunakan, udah mulai mengarah ke software. Tapi sekali lagi, untuk yang menggunakan software, sekalipun kalian udah saving profilnya, misalnya udah saving profilnya, bukan berarti autopilot, ya. Jadi bukan berarti langsung autopilot bahwa curve-nya atau grafiknya itu akan mengikuti, ya. Ya, tetap harus dipantau karena kadang-kadang perubahan grafik itu bisa juga dipengaruhi dengan eksternal
external condition atau suasana di eksternalnya. Misalkan cuaca di luar, tekanan udara dari luar, atau juga ruangan roastingnya, atau juga biji kopinya. Jadi grafik yang ada di software itu bisa berubah, ya bisa berubah tergantung dari eksternalnya. Terutama kayak heat transfer juga mesti diperhatikan kondisi gasnya. Ya, jadi itu akan berpengaruh. Jadi bukan autopilot. Jadi masih banyak mesin, kecuali sudah autopilot, misalkan memang si mesin roasternya bisa membaca otomatis membaca pergerakan perubahan dari setiap mesin roasting atau dari mesin roasting itu sendiri. Jadi itu bisa autopilot. Nah, jadi untuk teman-teman, nah misalkan kalau developing time-nya mau 18%, ya tinggal dihitung 18% dari 9 menit misalkan itu berapa. Nah, terus misalkan mau 20%, 20% dari 9 menit itu berapa? Berarti 2 kali. Ya, 9 tambah 9 sama dengan 18. Misalkan cracknya di menit 9. Oke. 9 ya. Kalau tadi misalkan ini 10 berarti kan 9 menit ditambah kurang lebih 10 15% itu kurang 9,5 tambah. Jadi kurang lebih 13. Jadi 9 ditambah 13, ya, ini totalnya adalah 10 menit 30 detik. Ya, 10 menit 30 detik, berarti itu kalau 15%. Nah, kalau misalkan 20%, berarti 9 menit plus, oke, 9-nya dikali 2, berarti 18. 9-nya tambah 2, berarti 18. Nah, sama dengan, ya, kalau kayak gini, berarti kurang lebih keluarnya itu adalah di 11 menit, ya, 9 tambah 18 itu 11 menit. Oke. 11 menit 20 detik. Itu 20%. Nah, jadi memang kita benar-benar harus cepat menghitung berapa persen. Nah, bagaimana korelasi tentang panjangnya developing time terhadap profile? Semakin panjang profile roasting, semakin panjang developing time kita, maka itu juga akan mempengaruhi kepada warna kopi. Ya, terutama untuk natural biasanya sangat efek. Makanya kita juga selain menentukan developing time, kita juga menentukan target temperatur keluarnya. Jadi misalkan kalau di sini suhu 190, kita mau keluar di 203, ya, 203, maka kita akan punya kurang lebih sekitar 13 derajat. Ya, 13 derajat dari 13 derajat. Maka 13 derajat itu kita harus betul-betul mengatur ROR-nya bisa tercapai dalam persentase yang kita inginkan. Ya, dalam persentase yang kita mau. Nah, jadi jangan sampai teman-teman grafiknya itu flat, ya, misalkan gini. Nih, kalau misalkan saya pakai ini, ada misalkan ini contoh, ini grafik, ya, misalkan grafik nih, ini turun, nah ininya datar gitu, jangan sampai flat, apalagi juga ROR-nya, misalkan ROR-nya nih, kan ROR itu naik di sini terus turun kan, nah di sini jangan sampai ada flat begini nih, ada flat, jadi ROR itu jangan sampai ada flat begini nih, ya, datar. Nah, itu berarti temperaturnya itu stabil, lama turunnya. Itu juga akan pengaruh ke tingkat kematangan bagian dalam biji kopi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang, nah, kalau kita mau misalkan ROR yang bagus itu adalah naik misalnya, turunnya betul-betul landai. Ya, landai di akhirnya itu bagus gitu loh. Di akhirnya bagus juga karena itu mengindikatorkan kita betul-betul bisa mengatur penurunan derajat itu sehingga panas yang masuk ke dalam biji kopi bagian dalam terutama itu benar-benar tertransfer dengan baik. Nah, jangan juga sampai terlalu panjang developing time-nya sehingga mengakibatkan kopi kalian itu menjadi terlalu dry. Ya, tetap kita harus perhatikan tekstur dari biji kopi kita. Nah, jadi juga untuk teman-teman benar-benar harus menghitung dan juga melakukan cupping dari setiap persentase developing time yang udah teman-teman lakuin.
Ya, jadi jangan sampai overconfidence atau percaya bahwa kopi ini 20% udah pasti enak, atau kopi A 15% udah pasti enak. Enggak. Jadi untuk bisa menentukan besaran developing time ini, teman-teman harus melakukan beberapa kali cupping. Ya, jadi ya memang untuk bisa mendapatkan profile yang perfect, yang sesuai dengan kita mau dan juga bisa menyenangkan customer, ada beberapa kalanya kita harus melakukan 1 atau 2 kali uji coba. Roster sehebat apapun, mau siapapun ya, mau Rob Hoss, mau Scott Rowe, mau Matt Frager, mau siapapun, even saya sekalipun saya yang istilahnya ya cukup lama di dunia roasting, tetap ketika menemukan kopi baru, saya tetap harus memastikan dari hasil sampel roasting itu kepada batch yang besar, saya harus menentukan apakah profile yang saya pakai dan developing time ini sudah benar-benar sesuai dengan hasil roasting yang saya mau ya. Jadi istilahnya yang saya mau, atau kualitasnya memang enak. Nah, itu biasanya bisa langsung sekali dapat, bisa juga mesti 2 kali ngerosting atau bahkan 3 kali ngerosting sampai betul-betul profile roasting itu seperti yang kita harapkan. Nah, jadi ini untuk developing time-nya. Jadi developing time itu akan berpengaruh kepada profile atau warna roasting, juga berpengaruh kepada penyusutan atau beratnya. Ya, berat bobot yang kehilangan. Semakin panjang developing time, maka semakin banyak kehilangan kita bobot, kadar airnya semakin banyak rilis. Nah, sehingga hasil roastingan kita akan semakin jauh berkurang. Ya, jadi semakin kering kopinya. Makanya kenapa dalam teknik roasting itu developing time itu benar-benar mesti diperhatikan, tetapi bukan hanya persentasenya saja yang mesti diperhatikan, tapi juga ROR-nya, bagaimana penurunan ROR-nya itu, ya. Dan sekali lagi, diusahakan jangan sampai mematikan api. Makanya ketika saat di akhir-akhir proses roasting itu, usahakan teman-teman fokus, ya, hindari gangguan-gangguan yang membuat kita lalai. Ya, karena salah sedikit, ya itu akan berpengaruh ke hasil roastingan kita. Ya, kalau dalam jumlah batch yang banyak dalam satu jenis kopi kita bisa masih tertutupi, tapi kalau hanya 1 batch, ya, setiap roasting 1 batch misalkan, nah setiap batchnya itu kita selalu berubah-berubah developing time-nya, walaupun hanya 2 derajat ya, artinya berubah, itu buat para pencinta kopi teman-teman itu akan mengetahui perbedaannya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini yang developing time ya. Jadi fokus ya. Kalau yang udah pakai software jauh lebih gampang membacanya karena akan otomatis terhitung developing time-nya, persentasenya. Dan untuk yang teman, jadi sekali lagi juga buat yang udah pakai software ya, tidak jaminan itu auto, kecuali memang mesin roastingnya terkoneksi dan auto ya, autopilot istilahnya. Ada beberapa mesin roasting yang memang bisa autopilot istilahnya, memasukkan resipinya dan otomatis kita hanya tinggal nonton proses roastingnya ya. Tapi tetap kalau yang belum ya, tetap harus perhatiin grafiknya, jadi bagaimana mengikuti alurnya ya. Oke. Nah, itu yang saya mau sharing di materi kali ini teman-teman, untuk tentang developing time ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih untuk support dan dukungan terhadap channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, juga silahkan sharing, komen, dan like. Dan kalau bermanfaat silahkan sharing. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya Risan di video selanjutnya, masih tentang cerita kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.